Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah senantiasa selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan berbagai macam rahmat dan nikmat di dalam kehidupan kita. Sehingga jangankan seluruhnya, nikmat yang ada pada tubuh kita sendiri pun kalau ingin kita hitung tidak terhitung jumlahnya. Sehingga wajar para jamaah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan bisa menghitungnya. Coba anda perhatikan jamaah, bak gedanya ditnala ke nikmat dia. Baik di luar tubuh tu ataupun yang na di dalam tubuh gedanya. Struktur anatomi tubuh kita itu adalah nikmat dari Allah. Siapa yang bisa menjelaskannya secara terperinci? Siapa yang bisa menghitungnya dengan akurat? Tidak ada para jemaah. Maka dah hitung nikmat Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memang tidak menyuruh kita untuk menghitung-hitung itu. Tapi yang diperintahkan oleh Allah dari itu semua, dari nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, hanyalah untuk bersyukur. Sehingga Allah sangat berterima kasih kepada orang yang bersyukur. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan aku tambahkan, tapi jika kalian kufur, ingat azabku sangat pedih. Cuma itu tuntutan Allah, bersyukur para jemaah. Kemudian salah dan salam kita doakan kepada Allah agar terus disampaikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini juga selalu harus kita barengi dengan rasa syukur kita kepada Allah para jemaah. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah, begitu pula kita harus selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara keistimewaan salawat ini sendiri para jamaah, salawat adalah ibadah, amalan yang sebelum Allah perintahkan kepada kita, lebih dahulu Allah sendiri melakukannya. Coba anda periksa para jamaah dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah, adakah bentuk amalan yang Allah perintahkan sebelum Allah perintahkan kepada kita, beliau lakukan sendiri? Tidak ada selain salawat. Mana buktinya? Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Ingat di situ. Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu
kepadanya. Jadi awai ne pubut gera le Allah, ne selawut le Allah, ne selawut le malaikat, baru ne yu dah tanya. Nah ibadah lain yang lain, nah amal lain yang yu le Allah lain, hana pada. Di sinilah letak keistimewaan salat. Sehingga salat itu adalah satu ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun pelakunya dalam keadaan riya. Sallu walau riyaan. Berselawatlah kamu sekalipun dalam keadaan riya. Ibadah lain menyoria dah hang terima. Yang sembahyang ayo. Mau sembahyangnya dalam keadaan riya hang terima. Bahkan katanya menyoria ada sembahyang kira orang munafik. Karena dalam Al-Qur'an Allah nepegah orang munafik sembahyang tid tapi riya. La yaqumu ila salah illa kusala yura'un nas. Orang munafik tidak bangun untuk melakukan salat kecuali dalam keadaan bermalas-malasan hanya untuk riya menampakkan kepada manusia. Han diterima oleh Allah, tapi salawat para jemaah sekalipun riya diterima. Kemudian salah dan salam juga tercurahkan kepada keluarga dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para ulama, baik ulama mutakaddimin ataupun ulama mutakhirin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Abi Imum Syih, walaupun pada hari ini belum dapat hadir bersama dengan kita. Guru-guru kami, para alim ulama, orang-orang tua kami, dan seluruh jamaah salat subuh Masjid Jabal Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang lampau para jamaah, pada tahun yang kedua hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, terjadi satu peristiwa penting dalam perkembangan Islam yang disebut dengan Ghadul Badar, Perang Badar. Perang Badar itu sendiri para jamaah dipicu oleh para sahabat melihat ada sekelompok orang Quraisy yang pulang dari berdagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka pulang dari berdagang dengan membawa keuntungan yang banyak. Sehingga sahabat-sahabat yang melihat itu datang kepada Rasulullah melaporkan, wahai Rasulullah, kamu mengkalan orang Quraisy gua daripada berdagang melewati daerah gedanya. Udah jegat Rasulullah. Nyo kesempatan untuk tarebut kembali harta gedanya yang gejok oleh orangnya di Mekah. Jadi para sahabat melihat itu kesempatan untuk merebut kembali harta mereka yang dirampas oleh orang Quraisy di Mekah. Karena para sahabat, para jamaah di saat meninggalkan Mekah, orang muhajirin, itu tidak bisa membawa apa-apa. Seluruh hartanya mereka tinggalkan di Mekah, sehingga menjadi rebutan orang Quraisy. Icok orang Quraisy. Anaya pula. Maka dilihat oleh para sahabat itu kesempatan. Lalu setelah bermusyawarah dengan seluruh para sahabatnya yang lain, Rasulullah setuju. Jeut ke Rasulullah. Maka dibentuklah oleh Rasulullah pasukan untuk menghadang kafir Quraisy itu, terdiri dari sekitar 313 orang. Terdiri dari Ansar dan Muhajirin. Bukan cuma orang Muhajirin semua. Lalu mereka pergi untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan tadi. Ternyata Abu Sufyan sudah mencium gelagat orang-orang Madinah, yaitu para sahabat Nabi, bahwa mereka akan dihadang. Lalu Abu Sufyan mengirim seorang utusan untuk cepat-cepat berangkat ke Mekah, memberitahukan kepada pemimpin kota Mekah bahwa kafilah dagang mereka akan dirampok oleh Muhammad dengan pasukan sekitar 313 orang. Ruh Mekah tersiar berita, nyo kabeh wadanya. Ana rezeki dunyo.
Kafilah dagang tanya yang wo dari perdagangan ke ini rampok Muhammad. Kiban cara. Kon mana? Ke Abu Sufyan menyawaknya leher tu leher belah ya tak kirim tanya pasukan boleh le. Ke Abu Jahal. Maka Abu Jahal membentuklah pasukan yang terdiri dari 1.000 orang. Lalu dikirimlah untuk menghadapi pasukan Nabi Muhammad. Datanglah pasukan dari Mekah tersebut para jemaah, sekitar 1.000 orang. Lalu karena Abu Sufyan meno kagedepu bahawa gopnya dina cegat, atas kepandaiannya beliau mengambil jalur yang berbeda daripada biasa yang dilewati. Sudah pegah berakon itu nyo biasa nyo ime barang Banda Aceh, ija ara jalan Medan Banda Aceh. Karena itu pun naradhiya inan ija ara jalan ila. Sehingga pasukan Nabi Muhammad tidak sempat bertemu dengan Abu Sufyan dan kafilahnya. Hana mendemung jegat. Lalu bertemulah pasukan Nabi Muhammad dengan pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Terjadilah peperangan yang sangat dahsyat dan itulah perang pertama dalam Islam. Pasukan Muslimin dipimpin oleh paman Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan pasukan Quraisy dipimpin oleh seorang pembesar Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Yang dikenal dengan nama Abu Sufyan. Atau Amru bin Hisham. Terjadi bentrok. Atas pertolongan Allah para jamaah, singkat cerita, 313 sahabat Rasulullah mampu mengalahkan 1.000 orang pasukan Quraisy dan pemimpin mereka saat itu Abu Jahal terbunuh. Mati Abu Jahal. Walaupun Rasulullah dan sahabatnya tidak mendapatkan hasil yaitu mendapatkan harta mereka kembali yang dibawa oleh kafilah Abu Sufyan, tapi mereka menang dalam peperangan. Sehingga mereka mendapatkan ghanimah yang lain. Tapi apa yang dikatakan oleh para sahabat? Di saat mereka pulang di saat itu, kebetulan kejadian perang itu di dalam bulan Ramadan. Pas terjadi peperangan pada 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah. Di saat selesai peperangan melawan Quraisy yang jumlah Quraisy itu 3 kali lipat lebih daripada jumlah sahabat Rasulullah berkata, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Jadi menurut para sahabat, para jamaah, nyan perang dengan kafir Quraisynya ubud. Nah perang lain lom yang lebih rayu. Kon perangnya yang rayu. Nyan leh kali lipat lawan ubud. Nah lain lawan yang lebih rayu. Maka dari sini para jamaah, sebahagian para arif atau orang-orang yang arif billah membagi perang menjadi 3 jenis perang. Yang masalah perang orang yang ada begah ini. Nah, leh macam perang. Toh leh macam perang. Yang pertama jihadu ma'al kufar. Perang lawan kafir yang pun. Yang sesuai dengan yang disebut oleh Allah, wa yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Yang maksud lawan kafir. Bagai urung-urung Palestina jino gelawan urung Israel, gelawan kafir, nyan perang yang pertama. Yang kedua, perang yang kedua yaitu melawan kezaliman, melawan kebatilan. Lawan kebatilan, lawan kezaliman. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Apabila melawan kafir menggunakan senjata perang pedang, senjata pedang, tombak, mungkin kalau sekarang
senapan, bom, dan sebagainya, melawan orang-orang yang zalim, yang batil adalah menggunakan akal dan ilmu pengetahuan. Sehingga Allah mengatakan, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, perang yang kelih adalah perang melawan nafsu. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad pada jalan kami, sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka itu jalan-jalan kami. Kun Allah Ta'ala. So yang temu perang di jalan Allah. Apa maknanya berjihad di jalan Allah di situ? Orang-orang yang mampu, yang mau berjihad melawan nafsunya, merekalah yang akan mendapat petunjuk kepada jalan Allah. Heboh perang nepegah li ulama. Bak 17 Ramadan tahun kedua Hijriahnya ngonsa gemu perang para sahabat Rasulullah ngon kafir. Gepegah li sahabat Rasulullahnya jihadul asghar, jihad kecil. Mereka selesai perang itu dalam bulan apa? Dalam bulan Ramadan. Apa yang mereka lakukan dalam bulan Ramadan? Kebetulan pada tahun itu pertama sekali Allah turunkan perintah untuk berpuasa. Pun puasa yang para jemaah rupanya. Pun puasa. Keputrun ayat yang dibaca oleh Allah. Ayat untuk puasa. Sehingga mereka melihat bahwa berpuasa ini rupanya melawan nafsu lebih berat daripada melawan kafir. Maka melawan nafsu ini gekun dengan jihadul akbar, perang rayu. Tanya para jamaah orangnya hana ta'alami perang kecil. Hana dalam perang kafir deh. Hana dalam perang kafir deh. Palestina, urung Palestina di Gaza yang dalam perang kafir. Tanya hana. Mau perang urung dalim bi hana lagi tanya. Tapi pasti kita kalau diberikan umur panjang oleh Allah 3 minggu tu sagai hana triple akan mengalami perang yang besar, yaitu melawan nafsu. Maka para jemaah, kalau perang melawan kafir saja butuh persiapan, padahal itu perang kecil, apalagi perang melawan nafsu yang itu merupakan perang besar. Sekarang timbul pertanyaan pada diri kita, apa yang sudah kita siapkan jamaah untuk menghadapi jihadul akbar tersebut? Apa yang kita siapkan? Tegepega pengumuman ditanya para jamaah lagi ditanya 3 minggu tu akan terus kafe kena akan tamu perang dengan kafe. Mahani cok kampung tu kafe. Yang pun siap. Kadenten ya pega perang urang ron tapo-tapo, ya pega dumbing, ya pega apa? Ya pega pana. Ana mungkin punya katro tenduk tamu perang. Hana nak bersiap tapu mana mungkin. Tanya hanjut lagi urang jamun pegah, boh juk, boh belangan, tejo, tetro, dabuhnan. Hana buat tetro, dabuhnan. Payah pegah persiapan, maha habis itu. Jadi Ramadan sebentar lagi akan datang para jemaah. Maka kita butuh persiapan untuk melakukan ibadah dalamnya, di mana ibadah itu adalah bentuk daripada jihadun nafsi, melawan nafsu. Persiapan yang penting taat ile iman. Nyan persiapan yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala neyu puasa ba urang beriman. Allah nekun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman diwajibkan untuk kalian berpuasa. Ba urang beriman ge oleh Allah. Maka persiapkan iman, monyo na rencana puasa. Ya, na rencana puasa apa ya? Na rencana dan puasa, persiapkan iman. Karena hanya kekuatan imanlah yang mampu melakukan itu. Tanpa iman tidak mampu. Kon perle badan mu sehat ile pun. Le dat urang sehat badan dah puasa, bahkan yang sakit-sakit puasa. Karena bukan itu yang mendorong kita untuk berpuasa.
Tapi yang mendorong kita untuk melakukan ibadah puasa adalah keimanan dalam diri kita kepada Allah yang memerintahkan berpuasa, keimanan kepada diri kita terhadap akhir daripada kehidupan. Kita tahu bahwa apapun akan dimintakan pertanggungjawaban. Yang mendorong kita untuk melakukan puasa. Lemah iman, lemahlah puasa kita nanti. Kuat iman, kuatlah ibadah puasa kita nanti. Iman seperti arus yang ada dalam kabel listrik para jemaah. Dia tidak tampak, tapi terasa arus tersebut. Yang hanya betih na arus lang kabel cini aman. Tidak nampak ada arusnya. Hana meri kon lagi ilang pipa, meri hilenya arus hana meri yang ada duri. Tapi terasa kalau kita sentuh, kontak ada. Di mana kita bisa melihat kabel itu berarus? Kita lihat lampu yang terpasang pada ujung kabel itu bercahaya, bersinar. Yang tanda arus kabelnya. Maka seperti itu, di mana kita bisa melihat bahwa seseorang beriman? Kita lihat dari kegiatannya ke sehari-hari. Kegiatannya sehari-hari adalah ubudiyah. Karena dia menyadari bahwa kehidupan ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang kedua ibadah. Maka ibadah diantaranya ibadah puasa butuh iman. Yang pertama. Yang kedua, persiapan yang kedua, persiapan yang kedua adalah ilmu, pengetahuan. Harusna ilmu katanya terhadap pelaksanaan ibadah puasanya. Munyota puasa mentang hana ilmu nyan hati para jemaah. Karena ibadah puasa yang kita lakukan itu sesuai dengan pemahaman kita tentang apa itu puasa. Wadra puasa yang kenyan menurut nyan da bubut, menurut da mufhum. Iban mufhum menan da bubut. Maka la do murang ge mufhum puasa deun gerah. Maka untuk dalam bulan Ramadan ni gopnya pokoknya hatai wuro hana pajuh makanan, najib minuman kabeh. Lain hom. Maka hati-hati para jemaah, Rasulullah bersabda, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Jadi beda begitanya saya kada puasa kada tena pahala nanti menurut puasa ada. Apabila salah memahami puasa, maka salah berpuasa tidak dapat pahala. Kalau benar kita pahami puasa lalu kita lakukan dengan cara benar yang kita pahami, dapat pahala. Dan pahala puasanya hebat para jemaah. Dalam sebuah hadis kudusi, Rasulullah menjelaskan, Allah berfirman, ya, kullu hasanatin ya bi asyri amsalihah. Satu kebaikan, setiap kebaikan yang kita lakukan, satu saja dibalas oleh Allah minimal 10 kali lipat. Ila saba'i mi'ati bi'fid. Maksimal bisa sampai kepada 700 kali lipat. Seribe tam terkah da culok peng lam masjid lam tem masjid nyan tayo nan jeleng masjid nyan minimal kebalah 10 ribu oleh Allah. Maksimal bisa sampai 700 ribu. Illa saum kata Allah, kecuali puasa. Puasa tidak berlaku rumus balasan minimal maksimal tersebut. Hana berlaku. Fakon fa innahu li kata Allah. Karena puasa itu untukku. Artinya puasa satu ibadah yang tidak mungkin ada hinggapan ria padanya. Han mungkin puasa naria. Nyoba ibadah lain, nah, jadi balasan tentang tergantung keikhlasan. Kadang naria bacut. Kadang betul-betul ikhlas, betul-betul tak ikhlas, terus 700 kali kebialah oleh Allah. Kadang naria bacut, tak kebalah mesti peluh kau mentang. Berat daria mesti hana kebi balasan. Tapi ibadah puasa hana berlaku rumusnya karena hana ria. Naria ada puasa dengan murut ngalai. Karena puasa ibadah hana meri. Secara lughah definisi puasa itu apa?
Etimologi daripada salat para jamaah adalah al-imsak, menahan diri. Ya. Terminologinya imsakun anil muftiri bisyurutihi. Tundra daripada yang membatalkan dengan syarat-syaratnya. Tundronya hana meri tengku. Sebab tidak berkegiatan, hana pupuk tepu. Menyoda semayang meri, na ruku, na dong, na sujud. Menyoda nabi jakut meri. Nyatanya jakut fitrah, na tamai bru, humu sujud, umulatha. Tajuk patung kuimum. Menyoda menterkah meri, na tamai peng. Na tajuk peng. Teman puasa mana meri. Urang tunduk, tundrah ngau urang puasa kan apa dah? Nah, ledom hana kepajuh makanan. Karena sakit ke hanya mubah makanan. Pi tengah tegah tak lambung. Hana kepajuh. Ledom pijut. Ya, karena memang kau haik ke makanan. Kon karena puasa. Jadi hana ada dapat beda. Dah urang yang hanjit pajuh makanan karena sakit. Dah urang yang karena lambung. Dah urang yang puasa. Hana dapat beda sama-sama. Maka ibadah puasa itu. Fa innahu li. Untukku kata Allah. Wa ana ajzibih. Dan lung yang akan balas dengannya. Ada balasan yang dirahasiakan oleh Allah. Kiban rahasia terhadap balasan tersebut. Diungkapkan yang kecil oleh Rasulullah. Rahasia tapi gebegah baju oleh Rasulullah. La khulufu famisaimi atyabu indallahi min rihil misk. Baik abah orang yang puasa lebih harum di sisi Allah daripada bau wangi minyak misik. Minyak misik itu minyak yang paling wangi di dunia. Mereknya misik. Nyan minyak paling wangi. Tapi ba Allah, daripada minyak misiknya, daripada mangat minyak misiknya, lebih mangat ba abah, kep abah urang puasa. Mamba tanya otaga yang ada jom kadang. Otak kep ba abah ni. Tekun. Ba urang puasa, dia tu mayang kan toto dia tu. Padahal ba Allah lebih mangat daripada minyak misik. Maka para fukaha dalam fikih mereka mengatakan makruh setelah tergelincir matahari ke barat menggosok gigi. Kamu makruh dah gosok gigi. Kenapa makruh menggosok gigi? Karena dengan menggosok gigi menghilangkan apa yang dicintai oleh Allah, yaitu bau mulut berpuasa. Pegadah yang gegalak oleh Allah yang makruh. Dengan tak gosok gigi, tak pegadah bekep yang gegalak oleh Allah. Maka yang makruh, menyata pahami dengan logika yang benar para jamaah, adalah menggosok gigi yang menyebabkan hilangnya bau mulut karena puasa. Kan hilangnya bau mulut karena makanan munasawo. Maka apabila wate sawo munai rono nepajuh makanan yang membuat bau mulut rono kep. Watra nepajuh munasawo pete. Hawa netat. Jengkol ataupun bawang. Kan kep be abah tu. Lalu nebudah sawo hana ngosok ego rono rupanya. Leh ne sumayang subah, ne tengok ne. Pah jaga ne kagebang lehu. Jut gosok ego ya. Karena kep abah ne. Maka nenging po sebab kep abah ne monyo ne tepu kep abahnya kan gara-gara puasa, tapi gara-gara makanan mono jut hana makruh gosok ego. Karena yang ne pegadoh kon kep abah puasa, kep abah peti, kep abah jengkol pegadoh. Yang hanjut pegadoh kep abah gara-gara puasa. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan lil jannati babun. Surga itu punya satu pintu khusus. Yuqalu lahu rayyan, yang pintu itu disebut dengan ar-rayyan. Pintu surga le, tapi nasabah pintu khusus gebuhnan ar-rayyan. La yadkhulu fihi illa saimun. Hana mutidra pun yang jedamang rat pintunya kecuali hanya urung-urung yang puasa. Maknanya apa? Orang-orang yang melakukan ibadah puasa
untuk masuk surga disiapkan pintu khusus oleh Allah. Kenapa ya berdesak-desakan? Nah, pintu khusus apa? Artinya mereka orang yang berpuasa menjadi tamu istimewa Allah. Yang gambaran para jemaah pahala yang akan dipilih Allah ke urang puasa. Nah, maka harus benar-benar kita melaksanakan puasa dengan benar dengan mempersiapkan ilmu pengetahuan. Benar ilmu ada iban puasa. Nyo selamanya kong kaliu nuntut ilmu urang ron kan? Kaliu nebut. Balung hana lum pubut memang tentang puasa. Bak urang ron karena tentang tasawuf. Tapi na bahagian dari pu yang lum pubutnya itamong bak puasa ande arun pubut. Man gadah pahala puasa. Bak puasa, bak fikih kalian nebut. Belajar saja tanpa mempraktekkan tidak cukup para jemaah. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya mengingatkan kepada kita. Jangan sampai kita ditipu oleh syaitan di dalam menuntut ilmu pengetahuan dengan agungnya ilmu pengetahuan lalu melalaikan kita, melupakan kita daripada beramal dengannya. Lalu murung bak jabut Jumat, bak merno Jumat, rata sago ke yang minta ilmu. Tapi bak pubut dan. Pakon Jumat ke jabut karena gu dengar hadis tentang ledat fadilah faedah jabut. Kaku lalongnya ni pelalongnya ni syaitan. Dua bak pubut. Anai pun ingat le syaitan kegonyan hadis-hadis tentang urang yang hana pubut yang kagedepu kiban. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Manizdada ilman wa lam yazid hudan, lam yazid minallah illa bu'da." Siapa saja yang bertambah ilmunya, ilmu mendamah. Mendamah malam dah laju lagi dah rupanya kon li lagi berakon. Nyo berakon hana tak ada depu nyo kada depu. Tapi walam yazid bu'da, walam yazid huda. Tidak bertambahnya petunjuk. Artinya bertambahnya ilmu tidak dibarengi dengan bertambahnya petunjuk dari Allah. Ilmu makin le, tapi akai dia hana makin god. Nyo tak pegang bahasa dia. Hana mentambah god. Tetap lagi thought lagi dia. Nyo berakon kuat bekir, nyo kuat bekir biar ada walaupun kata ring dah jabut. Nyo berakon bo tumayang walaupun kalau dah jabut tetap bo tumayang ni dia. Jabut agai dia. Pubut bo. Nyan lam yazid minallah, tidak bertambah dia dengan Allah illa bu'da, kecuali jauh. Jadi ilmu yang dicari hanya untuk menghias saja diri secara zahir, tapi tidak untuk mempraktekannya, tidak membuat kita bertambah jauh, bertambah dekat dengan Allah, malah bertambah jauh. Makin malim tu makin jauh dengan Allah, makin malim tu makin jauh dengan Allah. Monyo ilmunya hana ada pubut. Maka nyo bulan Ramadan lagi bang pun pegah muno dalam pengantar gepu prebut lagi nyo maranya. Gepu prebut. Pegah urang nyo nak fokus dalam ibadah. Artinya ingin diberikan kepada kita kesempatan untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari selama setahun ini. Setelah Ramadan yang lalu kita mengaji sampai Ramadan ini. Ingin diberikan kesempatan untuk praktekkan. Nyo di sini orang ingin nyo. Pukuh dalam Ramadannya ilmu yang kita pelajari akan membuat kita mendekat kepada Allah atau bertambah jauh. Nya ini ada kalian. Kalian tu draw ni luar Ramadan kiban, ni kalian dalam Ramadan kiban. Dalam Ramadannya kon cuma bak pun Ramadan ngau. Sampai habis. Pukuh 20 kurung atau 20. Kon cuma bak pun. Kadang bak pun tak berdahan tiat. Pada malam bak pun yang berdahan tiat. Maka rata-rata masjid, munasah, musalla ramai bak pun tiat. Kenyan ka si dro tumbang aju na yang sakit, na yang cirit, macam-macam aju ka tumbang aju. Kam lai hana de masjid. Kam lai hana de musalla. Nyan di sinan tu bukti. Guna buktikan. Na mutamah to katanya Allah pun mutamah ju dalam bulan Ramadan. Maka gepu prebut tiat. Nak kalian.
Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddul adzabi yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu bi ilmi." Dalam riwayat yang lain, alimun lam yanfa'hu ilmu. Orang yang paling keras azabnya nanti di hari kiamat, yang paling berat kena ngadab di hari kiamat ho. Urang bangai, kau urang bangai. Tapi urang malim, alimun, urang malim. Dan kun urang malim bet ingat di ron dan thang nyo ka ulama dah rayu di. Kon menurut malim ron masing-masing. Hai artinya urang nam yak merno. Urang merno kan malim ke? Menurut malim ron masing-masing. Ada mencih butabang ngure ke di malim. Tanya orang yang nayak merno-merno. Yang tak mernonya yaitu ilmu itu lam yanfa'hu ilmu. Tidak memberi manfaat untuknya ilmunya. Orang yang sering merno tapi ilmu yang merno hana manfaat ke raga, nyan yang paling berat azab tuman ura kiamat nebegah Rasulullah. Nyo maka hati-hati nyo. Nyo long ceramah kusuk kurang beut nyo kang kurang hana beut. Awak anak jabut pun dah ceramah awaknya. Jadi hati-hati kedanya yang kena jabut para jemaah. Ilmu yang tamurno guna manfaat. Karena seperti itu kata Rasulullah, beliau sendiri khawatir ilmunya tidak bermanfaat. Cukup ya Rasulullah. Kon mengkutanya kudra ke ya Rasulullah bahwa ilmu yang bagusnya hana manfaat. Maka Rasulullah tabing berdoa, pun doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Munyo kira-kira ilmunya hana manfaat, baik nabi jud gede long ya Allah. Munan yu perle nya. Kan perle bercarang nya. Tak perle ilmu yang gebi guna manfaat, munyo hana manfaat dak hana carang terhadapnya pijud. Aduh mintanya perle bercarang dan mandum. Ya, kupu jarang mentang menyohana ne pedimang nyoku rawai, nyohana ne amai. Maka munyona ilmu hana manfaat lebih god baik jud. Maka di antara doa para jemaah selain doa yang gekun li Rasulullah taknyo yang lu pegah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yaksha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma inna na'udzubika min haula'il arba. Sering nemu doa lebut pu doa nemu doa lebut lu nomor no ilmu atau segalam nomor no ilmu nemu doa Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Ya Allah nepu malim long terhadap pu yang na manfaat kepada long dan demi manfaat ke long terhadap pu yang kalung depu nyan mentau. Kon melakai ya Allah nabi long bu malim bujur ulama paling raya kepuj ulama paling raya teruban tagai raya ibadah dan kadang je ulama tukang pu halu-halu atra harum tu nya model-modelnya ulama ada anak je ulama beje nya yang penting ilmu yang kagubi walaupun nit guna manfaat nyo kesempatan para jemaah olehnya BO tu monolong pegah para jemaah heboh jenih perang. Yang paling berat adalah perang melawan hawa nafsu. Apa alasannya perang melawan hawa nafsu itu lebih besar daripada perang-perang yang lain? Lebih berat daripada lawan kafir. Apa alasan? Napegah oleh ulama napudboh alasan. Alasan yang pertama, melawan nafsu, melawan kafir, musuhnya jelas, nyata. Dia dah kalah nyu, bai musom, kata tu hoy atimbai, kata tu hotai, kata tu hotop. Jelas mu perang kafir. Tapi monyo talawan dengan hawa nafsu, talawan setan, bai musom nafsu nan depan. Pak dan dai, pak dan tromi, pak dan timbai hana ada depan. Melawan musuh yang tidak nampak lebih berat daripada melawan musuh yang nampak. Musuh yang deh berat, hana berat kamu perang. Ya, musuh yang hana deh cukup berat. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, melawan kafir
hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Mau perang dengan kafe, hana tering, hana tiuro dia mau perang kafe dia. Waktu-waktu tertentu saja. Yang orang Palestina jino yang tengah mau perang kafe. Punah jari jamun kau mau perang kafe, kana nih. Kon bahan mentang baru padi pulun. Awai hana roje perang. Hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Tapi melawan nafsu ini terjadi setiap hari. Tiuro mau perang dengan nafsu. Hana waktu tertentu saja. Kajian piuh tiat perang nafsu dengut. Yang ke piuh. Nyo perlebek berat han mau perang gak boleh dengut nanti orang-orang. Ya nak berat han mau perang. Dengut tiat piuh. Atai kata belut. Kalau melawan nafsu. Mulai dari belut sampai dengut kembali melawan nafsu. Jadi mau perang yang na wate tertentu mudah. Kita bisa menyiapkan kekuatan, bisa menyiapkan bekal. Karena na wate. Na kohaji, na wate piyo. Na pukun ekpayo ikut nyamun ya. Ikut bawanya nyamun. Na ekpayo ji ya. Na wate piyo. Mudah. Depiyohnya dah siapkan bude dia, dah siapkan tenapan, tombak dan sebagainya. Ya na je dah siapkan. Nyom hana piyo-piyo pajan dah demung buka persiapan. Ya maka lawan nafsu lebih berat daripada lawan kafir. Nya alasan kedua. Kemudian alasan yang ketiga, lebih berat lawan nafsu karena berperang dengan kafir adalah melawan dengan musuh yang tidak punya sekutu dalam diri kita. Hana sekutu ibadahnya. Menyona sekutu jelas di luar sana. Ada duri dah ngon ni, dah sekutu jelas, mudah dah perang. Tapi melawan nafsu dan syaitan nyo susah karena syaitan bersekutu dengan nafsu yang ada dalam diri kita. Nah sekutu nafsu dah syaitan. Syaitan nah sekutu nafsu. Kon tiroy awaknya mau perang dengan dua. Maka melawan musuh yang bersekutu lebih susah daripada melawan musuh yang tidak bersekutu. Dan alasan yang terakhir para jamaah, orang-orang kafir itu kalau kita berperang dengan mereka, kita bisa membunuhnya. Kita bisa membuat dia mati. Dia tertimbak, kau mati. Tabhum, kau mati. Tapi melawan nafsu, bisakah kita menembak, mematikan nafsu? Lanjut. Dia dapat mati nafsu dia, bekna nafsu dulu. Hana. Karena yang hana nafsu tok malaikat. Ya hana nafsu. Dan yang makhluk manusia gebi nafsu oleh Allah. Hanjut tapoh mati. Artinya mau nyogol mati dan nyo jiji hana mati. Mati dan nyo le baru mati jiji. Jadi melawan musuh yang tidak mati-mati lebih berat daripada melawan musuh yang bisa dimatikan. Maka oleh karenanya berat melawan hawa nafsu. Nya menyulung kalon jum je hana lumpiuh lah. Karena awai dam dah ipa jum je. Baru poh 6 lewat 12. Man na lupu HP 4 itu. Karapo 7. Maka mungkin ya para jamaah nyo ke tausiah singkat ba bengohnyo ingin lung sampaikan kepada gedanyo mandum dan kepada diri lun tuan sendiri bahwa gedanyo buta sadari bahwa nyo bulan Ramadan gedanyo akan melakukan satu ibadah yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah mengatakan likulli syai'in babun. Mandum-mandum na pintu Rasulullah. Wababul ibadah as-saum. Sedangkan pintu ibadah adalah puasa. Mandum na pintu. Tapi ibadah pintu je puasa. Maknanya apa? Kalau kita bisa berpuasa dengan benar, puasa kita sukses, maka ibadah yang lain mudah kita laksanakan. Karena menyokali udah buka pintu mudah tetemong. Tapi monyo pintunya hanapah tak buka, hanya kunci yang got untuk tak buka, hanapah hana kunci, hana mungkin je bubut ibadah yang lain. Maka urung yang puasa, ibadah lain han bereh. Tapi monyo urung yang bubut puasa dengan pemahaman yang benar lagi lung pegah mono, maka ibadah yang lain mudah.
Maka mutuna lung pegah ba semubut na pernah lung pegah ba urungnya ai lam bulan puasa baik nemu pat beh nu thun dro nu baik nemu pat lam puasa supaya pahala puasana. Gekun kita nyong dengku urung nyan urinong wa lum hubur. Ai dengku mutun lam puasa hana damu pan tu le puasa berarti je damu pat lam. Long pegah menyo lam puasa hana mupat long jamin lem puasa hana le mupat. Musuh lam puasa rono nu tun ron hana mupat long jamin leh puasa antu han le mupat irona. Karena sebenarnya kon long yang jamin, so yang jamin Allah. Pat ke jamin le Allah nengku lam ayat yang dapat baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ba kalimat la'allakum tattaqun. Ini jaminan. Monyo butoi-butoi ta puasa pasti getanyo le puasa jeut kurang yang bertakwa. Monyo tabut tafsir tengku para mufassir menafsirkan la'alla secara kaedah nahu la'alla nyan faedah ji litaraji. Artinya mudah-mudahan agar. Tapi pada firman Allah para mufassir mengatakan bukan litaraji la'alla tapi litahqiq. Kon mudah-mudahan arti la'alla pasti. Maknanya nejamin le Allah menyebut doi dak puasa pasti le puasa je urang takwa ni. Mungkin urang takwa ngemumpat. Ngepegah dro urang takwa pi ngemumpat nyo. Kan urang takwa han le ngemumpat. Maka jaminan menyebut doi dak puasa ibadah lain mudah dak puput karena gedanyo kajut kurang yang takwa. Maka mari perbaiki ibadah puasa gedanyo. Jangan anggap remeh karena berpuasa adalah perang yang sangat besar, perang melawan hawa nafsu dengan mempersiapkan bekal-bekal yang penting yaitu iman dan ilmu pengetahuan. No mantong kajian gedanyo bak bengohnyo para jamaah lungtup dengan tabaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.